Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan praktek dari lembaga keuangan syariah adalah masih belum pahamnya masyarakat ya, atau masih kurangnya informasi berkaitan dengan perbankan syariah atau Islamic banking, sehingga muncul ya di masyarakat itu pertanyaan bahwa apa perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan ribawi atau perbankan konvensional. Nah, pertanyaan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika bicara tentang perbankan syariah, ketika berbicara tentang perbankan konvensional, itu memang dua hal yang sangat berbeda sekali. Tapi kemudian sayangnya di masyarakat itu muncul ya pemahaman ya bahwasanya keduanya itu tidak jauh berbeda atau keduanya itu sama. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan ribawi atau perbankan konvensional, maka hal pertama memang yang harus diperhatikan itu adalah dari sisi apa? Dari sisi akad yang dilakukan. Ya, maknanya apa? Bahwa akad yang dilakukan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu memang sangat berbeda. Ya, ketika bank ribawi, ya bank konvensional itu mereka produknya adalah mereka itu melakukan funding, melakukan penyimpanan, melakukan pengumpulan uang ya, uang dana dari pihak ketiga, dari masyarakat. Kemudian setelah itu setelah terkumpul kemudian disalurkan lagi ke orang-orang yang memang membutuhkan, yang pinjam ya, kemudian nanti ditambahkan dengan bunga. Maka dalam perbankan syariah itu sangat berbeda sekali. Ketika seseorang itu datang ke bank, maka ada beberapa produk yang bisa dilakukan. Apakah dia menggunakan mudorobah, apakah menggunakan musyarakah, apakah menggunakan juga mungkin murabahah, atau mungkin menggunakan wadiah, ijaroh, kafalah, atau hiwalah, atau jualah. Itu banyak sekali akad yang dilakukan yang untuk membedakan dengan dengan perbankan yang sifatnya itu ribawi. Sehingga kalau bank ribawi, bank konvensional itu sangat simpel sekali. Ya, datang ke bank menabung, ya kemudian dia akan dapat bunga setiap bulan, ya. Kemudian atau dia datang ke bank kemudian pinjam uang, kemudian nanti membayar dengan tambahan bunga. Sudah simpel sekali ya. Tetapi itu yang haramnya itu adalah justru dari sisi tambahannya itu, ketika dia menabung kemudian dapat bunga itu haram. Kemudian ketika dia datang ke bank kemudian ingin meminjam uang, menghutang uang, kemudian ditambah dengan bunga, itu juga adalah haram. Sehingga kemudian akadnya itu pertama itu yang membedakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pengelolaannya. Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah itu adalah dalam hal pengelolaannya, di mana pengelolaan dana dari masyarakat itu, dari nasabah itu harus dikelola dengan cara-cara yang islami, dengan cara-cara yang syariah, sehingga dia tidak boleh dilakukan investasi untuk yang diharamkan atau yang tidak sesuai dengan syariah. Ini juga satu hal yang mungkin sedikit terlupa di masyarakat ya, di mana mereka menganggap sama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, padahal dalam pengelolaannya itu sangat berbeda sekali. Ketika bank konvensional atau bank ribawi, bisa jadi mereka dalam pengelolaannya itu mereka akan membiayai atau akan pinjam uang, guna uang itu digunakan untuk perjudian, untuk prostitusi dan sebagainya, dan juga bisnis-bisnis yang haram lainnya. Sementara dalam Islam itu tidak boleh. Bahkan sampai saat ini ya, DSN MUI itu tidak membolehkan perbankan syariah itu untuk menyalurkan atau untuk membiayai pabrik rokok ya, yang jelas itu adalah haram, sehingga tidak boleh dibiayai dari dana bank atau perbankan syariah. Itu yang kedua, itu dari sisi pengelolaannya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi penyucian dari harta tersebut, bahwa kalau di bank konvensional atau bank ribawi itu dia tidak ada ketika harta itu sudah sampai nisab, kemudian sudah sampai haul, kemudian dipotong zakatnya ya. Sementara kalau dalam Islam atau dalam perbankan syariah itu ketika harta itu sudah sampai nisab, kemudian sudah sampai juga haulnya, maka itu akan diambil zakatnya, baik itu individu nasabah ataupun perusahaan itu sendiri. Nah, ini juga yang membedakan. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi penyaluran dananya. Kalau tadi perbankan konvensional itu atau bank ribawi itu mereka ya penyaluran itu adalah orang itu datang ke bank kemudian meminjam, kemudian diterapkan atau ditetapkan bunga. Maka dalam perbankan syariah, ketika seseorang itu ingin ke perbankan syariah, maka dia melakukan pembiayaan.
ya nanti bisa pembiayaan, atau mungkin nanti dia bisa menggunakan murabahah, jual beli, menggunakan juga mudharabah untuk bagi hasil, atau mungkin musyarakah ya untuk bagaimana usaha bersama, atau mungkin dia menggunakan kafalah untuk jaminan, menggunakan juga mungkin khiwalah untuk pengalihan dan lain sebagainya. Sehingga dari sisi penyaluran pun itu sangat berbeda sekali. Sehingga dari sini kita bisa paham bahwa sangat berbeda antara perbankan konvensional, perbankan ribawi dengan perbankan syariah. Kenapa? Karena perbankan syariah didasarkan kepada aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara perbankan ribawi ya perbankan konvensional itu diatur oleh keinginan dan juga hawa nafsu manusia, sehingga sering sekali muncul kezaliman, sering sekali muncul penganiayaan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memahami bagaimana perbedaan antara perbankan konvensional dan juga perbankan syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.